Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji dan syukur bila mana saat ini kita mau datang menyembah Tuhan di dalam program Worship Night ini. Saya percaya setiap kita yang datang di dalam kegiatan ini, kita adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Orang-orang yang terus mau hidup di dalam penyembahan, terus mau dekat dan diurapi oleh Dia. Tuhan kami yang bertata di atas kerajaan surga, sungguh sempurna karya dan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Bila hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kami. Karya-Mu sungguh sempurna yang menyertai hidup kami. Maka tak pernah berhenti kami terus menyembah Engkau Tuhan, memuji meninggikan Engkau. Sebab Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami puji dan yang kami sembah. Kau yang kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan. Hadirlah di dalam pujian kami Tuhan, maka hati kami terus menyembah Engkau. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari bersama katakan saudara. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, saudara, katakan. Kau tunjukkan kasih
yang setia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sertakan
Bapa yang mulia. Oh, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Raja yang kekal, Raja damai. Haleluya, 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 haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda kembali untuk menabur kebenaran firman di dalam acara Worship Night pada malam hari ini. Saya percaya ketika engkau memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia menjamah kita, memberikan kekuatan baru. Apapun persoalanmu, percayalah selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Nah, kita sedang membahas sebuah tema,
kuat di dalam Tuhan. Kali ini seri yang kedua, Strong in the Lord series. Dan saya mau bacakan 1 Korintus 16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara, kita sedang berhadapan dengan masa kesulitan yang begitu luar biasa. Pandemi belum lagi usai, masalah krisis ekonomi terjadi, peperangan mulai mengancam, bencana kelaparan sudah dialami oleh beberapa bangsa. Tapi Tuhan ingin agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kekuatan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan mental, kekuatan spiritual. Nah, apa cirinya orang yang kuat di dalam kehidupan ini? Pada pertemuan sebelumnya saya bicara bahwa orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Saudara, ada tokoh-tokoh Alkitab yang banyak kali mengalami kegagalan dalam hidupnya. Misalnya, Musa pernah gagal, dia pernah membunuh orang Mesir. Daud pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Batsheba. Petrus pernah gagal menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi ketika mereka bertobat datang kepada Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dalam pekerjaan, kadang-kadang kita juga mengalami kegagalan. Seperti Thomas Alva Edison, sekitar 10.000 kali gagal untuk menemukan bola lampu pijar. Tapi karena dia ulet, coba lagi, akhirnya dia berhasil. Dan dunia ini lebih indah, lebih terang terutama pada malam hari. Karena ketekunan, keuletan daripada Thomas Alva Edison. Nah, pada pertemuan ini saya ingin memberikan ciri berikutnya dari orang yang kuat. Dia bukan hanya mampu mengatasi kegagalan, tapi dia juga mampu mengatasi keberhasilan. Saudara, dalam hidup ini ternyata ada banyak orang yang lebih mampu mengatasi kesulitan daripada mengatasi berkat. Ya, kadang-kadang ada orang kalau lagi susah cari Tuhan, doa dengan segenap hati. Tapi kalau udah diberkati sombong, saudara. Rupanya nggak kuat di tengah kenikmatan, nggak kuat di tengah berkat. Dan ini tentu adalah hal yang tidak baik. Dalam 2 Tawarikh 26 dikisahkan tentang seorang raja yang bernama Usia. Di ayat 5 dicatat, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lalu lihat saudara, kalau kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, walaupun tantangan banyak, Tuhan membuat segala usaha kita menjadi berhasil. Kalau saudara juga mengandalkan Tuhan, percayalah pertolongan Tuhan selalu tersedia untuk hidup saudara. Tapi ayat 16 sayang sekali dikatakan demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini Usia setelah jaya, sombong. Dan dia melakukan apa yang merusak. Pokoknya kalau orang sombong, apa yang dikerjakannya akan merusak. Merusak lingkungannya, merusak orang lain. Dan terutama merusak dirinya sendiri. Karena apa? Rasa diri paling hebat, paling sukses, paling luar biasa. Sombong adalah awal daripada kejatuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita dalam Ulangan 6 ayat 10-12. Maka apabila Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kalau engkau sekarang diangkat Tuhan, berhasil jadi orang kaya, punya jabatan, punya kedudukan, ingat dari mana kita berasal. Sadari itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan hanya sekedar karena hasil jerih payah kita sendiri. Memang kita harus melakukan bagian kita, bekerja dengan rajin, mengembangkan kapasitas. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak memberkati, sia-sia semuanya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat bagimu,
tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati, pada waktu tidur pun berkat akan datang mengejar hidup saudara. Sadari semua adalah anugerah Tuhan. Nah, karena itu saya mau katakan kembali, banyak orang ketika mengalami kesulitan, dia mengandalkan Tuhan. Tapi ketika kenikmatan, berkat, hal-hal yang nyaman datang, dia santai dan akhirnya dia jatuh. Saya pernah dengar cerita angin tofan, angin puyuh, ngobrol begini sama angin sepoi-sepoi. Ayo kita adu-aduan kuat. Mana yang lebih hebat, angin tofan atau angin sepoi-sepoi? Gimana caranya? Kata angin sepoi-sepoi, gini, kamu lihat itu ada monyet kan di atas pohon. Mari kita berlomba, siapa yang bisa menjatuhkan dia. Maka angin tofan mulai meniup dengan keras. Wah, luar biasa. Itu monyet kaget. Dia pegangan supaya jangan jatuh. Setelah hampir setengah jam dan tetap monyetnya tidak bisa jatuh. Angin sepoi-sepoi bilang, giliran saya. Lalu dia mulai meniup dengan sepoi-sepoi, ya. Angin mamiri. Dan akibatnya apa saudara? Monyet ini rasanya ngantuk karena nyaman. Dan karena ngantuk jatuhlah dia. Ternyata yang menang bukan angin tofan tapi angin sepoi-sepoi. Kenikmatan kadang-kadang kalau kita tidak waspadai bisa membuat kita jatuh. Karenanya mari kita sadar orang yang benar-benar kuat bukan hanya bisa mengatasi kegagalan. Tapi juga bisa mengatasi keberhasilan. Sadar diri bahwa semua adalah kebaikan Tuhan. Saya pernah membaca kisah tentang seorang wanita di Amerika Serikat yang bernama Marian Anderson. Dia adalah penyanyi kulit hitam Amerika pertama yang sangat terkenal karena dia punya serangkaian prestasi. Dan satu kali ada seorang wartawan tanya kepada dia, Marian, saat mana yang paling penting dalam hidupmu? Dan sebetulnya dia bisa memberikan beberapa jawaban atas track record yang dia miliki. Misalnya, tahun 1955 dia menjadi orang kulit hitam pertama yang menyanyi bersama dengan Metropolitan Opera Company di New York. Tahun 1956 kisah hidupnya My Lord What a Morning menjadi buku bestseller yang dibaca banyak orang. Tahun 1958 dia menjadi anggota delegasi Amerika Serikat untuk Persatuan Bangsa-Bangsa United Nations. Marian Anderson juga pernah diundang untuk melakukan konser pribadi bagi keluarga Presiden Amerika pada waktu itu, Roosevelt, di Gedung Putih. Dan juga bagi keluarga Kerajaan Inggris. Jadi ada serangkaian prestasi. Saat mana yang terpenting dalam hidupmu, Marian? Kata wartawan. Dan Marian menjawab ini. Saat terbesar dalam hidup saya adalah pada waktu saya pulang ke rumah ibu saya. Dan saya berkata, Ibu, mulai saat ini engkau tidak perlu menerima cucian lagi. Karena saya cukup punya uang untuk membiayai kehidupan kita. Dia tidak malu mengakui bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Sehingga ibunya membesarkan dia dari uang yang diperolehnya. Dari hasil mencuci baju-baju tetangganya. Yang berkemurahan hati untuk memberikan pekerjaan. Dan dia terima beberapa dolar. Dan Marian kemudian berkata, aku diberkati Tuhan, aku menjadi penyanyi yang dikenal. Mari hidup bersama dengan aku ibu, engkau tidak perlu menerima cucian lagi. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mengalami semua karena anugerah Tuhan. Itulah orang yang bisa mengatasi keberhasilan, sukses tapi tidak sombong. Kisah Marian Anderson ini sangat berbeda sekali dengan kisah dari Sumatera Barat, yaitu kisah si Malin Kundang. Mungkin saudara pernah dengar, ya, ada ibu yang miskin membesarkan anaknya yang juga miskin, si Malin Kundang. Tapi kemudian anaknya ketika sudah muda merantau naik sebuah kapal, dan kemudian setelah bertahun-tahun tidak ada kabar berita dari ibunya yang sangat rindu kepada dia. Dia menjadi seorang saudagar yang berhasil, bahkan dia menikah dengan putri bangsawan. Setelah sekian tahun ibunya hampir setiap hari pergi ke pantai dengan berharap cemas kalau ada kapal yang merapat dan mungkin ada anaknya si Malin Kundang datang. Satu kali benar
ada kapal yang bagus merapat dan anaknya dengan baju yang sangat bagus turun bersama dengan istrinya. Dan ibunya lari memeluk anak itu. Engkaukah Malin Kundang? Engkau anakku. Sudah bertahun-tahun aku merindukan engkau. Melihat wanita compang-camping yang buruk rupa, istrinya berkata, siapa ini? Apakah ini ibumu? Katanya kamu adalah anak bangsawan sama seperti aku sehingga aku menikahi kamu. Rupanya kamu anak seorang gelandangan atau pengemis ya. Waktu itu Malin Kundang menjadi malu. Dia berkata, bukan, dia bukan ibu saya. Dia mendorong wanita itu sampai jatuh di pasir, saudara-saudara. Ibunya menangis karena perbuatan durhaka kepada ibu tersebut. Dan ketika kapal itu meninggalkan daerah tersebut, ibunya berdoa minta keadilan daripada Tuhan. Dan menurut ceritanya, badai besar datang. Ada petir yang menyambar si Malin Kundang sehingga menjadi batu. Ya, ini tentu cerita legenda yang ada di Sumatera Barat. Tapi saya mau bilang, kita jangan jadi seperti si Malin Kundang. Setelah sukses, lupa sama Tuhan, lupa sama orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, yaitu orang yang bisa mengatasi keberhasilan. Saya mau berdoa, kalau engkau diangkat Tuhan, engkau janji, engkau tetap setia melayani Tuhan, mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, rendah hati. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu kalau kami ada seperti sekarang kami ada hanya karena anugerah-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, mengucap syukur karena semua adalah kebaikan-Mu. Kami tahu ketika kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan, berkat Allah rohani dan jasmani akan Engkau makin limpahkan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan menerangi langkahku. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
penolong yang setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasa lega saat ini Tuhan menghadap tatamu, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami terus menyembah Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati bersama dengan saya katakan, amin.